Shalom Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik karena ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Tangan Tuhan di balik setiap peristiwa. Kita akan belajar dari kisah Yusuf di mana dia mengalami berbagai proses yang mungkin pada awalnya dia tidak mengerti. Dari dia dibuang saudaranya ke sumur, dia dijual ke Mesir, dia difitnah, dia harus dipenjara dan lain sebagainya. Dan sampai di sebuah penghujung perjalanannya dia mengatakan di dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Bapak Ibu Saudara, dari kisah proses Yusuf ini kita sama-sama belajar. Yang pertama, lakukan apa yang menjadi bagianmu dan percayakan kepada Tuhan sepenuhnya untuk memegang kendali atas hidupmu. Saya akan ulangi, lakukan apa yang menjadi bagianmu dan percayakan kepada Tuhan sepenuhnya untuk memegang kendali atas hidupmu. Seperti yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah." Kita belajar bahwa Yusuf tidak mengambil kesempatan untuk membalas dendam, sekalipun dia bisa karena dia punya kuasa pada saat itu. Tetapi dia belajar untuk tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari kisah Yusuf ini, kita belajar bahwa bersabar akan pertolongan Tuhan sekalipun saat ini kita belum melihat. Kita tidak mengambil jalan pintas sekalipun kita bisa. Tidak dipungkiri bahwa manusia tidak suka dengan proses, karena kita melihat bahwa segala sesuatu yang instan itu lebih menggiurkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat dari proses yang Yusuf alami, dia tidak mengambil jalan pintas di mana mungkin dia bisa balas dendam, dia bisa melakukan apapun juga karena dia punya kuasa. Tetapi dia tetap mengikuti prosesnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terkadang kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, segala sesuatu pasti akan berantakan. Tetapi kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, mempercayakan setiap proses yang kita alami kepada Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita sama-sama belajar bahwa di tangan Tuhan semua akan menjadi karya yang indah. Di ayat 20 dikatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar." Bapak Ibu Saudara, Yusuf menyadari sesuatu yang nampaknya buruk adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Kita bisa melihat dua POV di sini. Mungkin saudara-saudara Yusuf bilang bahwa ini adalah sesuatu hal yang jahat yang mereka lakukan. Tetapi di mata Tuhan, di dalam sudut pandangnya Tuhan, Tuhan membuat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup Yusuf itu menjadi sesuatu yang indah. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia sulit menerima kenyataan kalau kita belum melihat hasilnya dari ke depan. Tetapi ketika kita sudah melatih peristiwa demi peristiwa di dalam kehidupan kita, kita akan menyadari bahwa oh, ternyata peristiwa yang aku alami di tahun-tahun lalu ternyata untuk maksud yang seperti ini, untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai manusia baru puas ketika kita melihat segala sesuatu itu mungkin di kacamata kita sekarang. Tetapi kalau di kacamata kita yang dulu, kita akan melihat bahwa why God, kenapa Tuhan mengizinkan peristiwa ini terjadi di dalam kehidupan kita? Tetapi ketika kita melihat di ujung perjalanan kita akan melihat bahwa oh, ada karya Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan itu menempatkan orang-orang di dalam proses kehidupan kita yang mungkin menyakiti kita, yang mungkin mengecewakan kita, yang mungkin merendahkan kita, yang mungkin menghina kita, bahkan membuat kita rasanya hidupnya itu tidak baik, menyulitkan hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara,
ketika Tuhan mengizinkan orang-orang tersebut ada di dalam proses bagian hidup kita, itu bukan sebuah kebetulan. Sama halnya ketika Yusuf ditempatkan di lingkungan saudara-saudaranya yang mungkin membencinya, yang membuat sesuatu yang buruk kepada Yusuf, apakah hal itu tidak dibuat indah oleh Tuhan sekalipun pada saat itu Yusuf mengatakan bahwa mungkin kenapa hal ini terjadi, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bahwa kebaikan Tuhan, rencana Tuhan bukan hanya dilihat hanya sepotong-sepotong saja, tetapi kita melihat bahwa ada rencana Tuhan di dalam skala yang besar. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita sulit untuk mengerti maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti halnya ketika kita menyusun sebuah puzzle. Kalau kita menyusun sebuah puzzle, kita akan menyusun potongan demi potongan. Yang mungkin ketika kita melihat potongan ini, potongan kecil di dalam hidup kita, di dalam puzzle ini, kita akan melihat gambar apa sih ini? Apa sih ini puzzle-nya? Sebenarnya gambarnya seperti apa sih? Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita susun puzzle-nya, ketika mungkin Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, mengerjakan kebaikan di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bahwa gambaran besar Tuhan adalah gambaran yang indah. Kalau mungkin kita hanya melihat sepotong saja, kita nggak akan ngerti nih maksud Tuhan. Apa sih maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mengizinkan Tuhan untuk memegang kendali atas hidup kita, Tuhan akan buat potongan-potongan puzzle di dalam kehidupan kita, rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita menjadi sebuah gambaran yang indah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, terkadang Tuhan itu mengizinkan sesuatu yang kelihatannya buruk di dalam kehidupan kita untuk kita dapat melihat sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Bukan hanya untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita saja, tetapi supaya rencananya yang indah dapat digenapi di dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita, tetapi kembali lagi, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, bukan hanya untuk menjadi berkat buat kita sendiri, tetapi hidup kita bisa memuliakan Tuhan melalui setiap rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, di tangan Tuhan, apa sih yang tidak dibuatnya indah? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.